unus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu karena Yesus Kristus Putramu yang Kau anugerahkan kepada kami. Dialah Putramu yang tunggal, yang menjadi manusia untuk menyelamatkan kami. Kami diharapkan menanggapi panggilannya, mengikuti Dia dengan seluruh totalitas hidup kami. Semoga kami Kau anugerahi rahmat dan berkat, sikap yang taat dalam kerendahan hati, mengikuti Dia, kini dan sepanjang segala masa. Amin. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Matius bab 8 ayat 18 sampai 22. Pada suatu hari banyak orang mengerumuni Yesus. Melihat hal itu, Yesus menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Seorang lain, yaitu seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutilah aku, dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Injil pada hari ini barangkali terasa aneh di mata kita. Bagaimana jawaban Yesus terhadap satu ahli Taurat? Tumben ini ada seorang ahli Taurat datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi." Ya, kita katakan tumben, karena biasanya ahli-ahli Taurat itu datang untuk menyerang Yesus, datang untuk berselisih paham atas apa yang dilakukan Yesus, yang diajarkan Yesus. Maka kali ini tumben-tumbennya, kok tumben gitu ya, ada seorang ahli Taurat datang pada Yesus dan bilang, "Guru, aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi." Apa jawaban Yesus? Yesus tidak mengatakan, "Yuk, mari ikut saja." Tidak seperti itu. "Ayo ikut, silakan. Kemana saja saya pergi kan? Kamu mau mengikuti aku? Ayo." Bukan itu yang diberikan oleh Yesus, tetapi Yesus menjawab dengan kalimat, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Apa maksudnya?
Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih. Dengan jawaban itu, Yesus mau menunjukkan kepada ahli Taurat yang biasanya begitu rigid terhadap kitab Taurat Musa dan hukum-hukum Musa, harus begini, harus begitu. Dan Yesus memberikan kemerdekaan. Burung mempunyai sarang, serigala mempunyai liang, anak manusia tidak punya bahkan alas untuk meletakkan kepalanya. Totalitas mengikuti Yesus diperlukan, totalitas bukan dalam kekakuan pada hukum-hukum yang membelenggu, tetapi totalitas di dalam kemerdekaan batin. Kemerdekaan batin inilah buah karya Roh Kudus. Karena biasanya kemerdekaan batin juga disertai dengan ketaatan, bukan pemberontakan, bukan perlawanan, bukan ngeyelan, tetapi taat, tunduk, rendah hati. Apa yang menjadi kehendak Tuhan diikuti. Dan kehendak Tuhan tentu tidak abstrak. Kehendak Tuhan dinyatakan dalam setiap peristiwa hidup kita, perjumpaan kita dengan sesama, ketaatan kita pada pimpinan, pada rekan sejawat. Ini bagian dari totalitas kemerdekaan batin dalam kerendahan hati. Ada komunikasi-komunikasi yang dibangun secara sehat. Nah, di saat itulah kita mengikuti Yesus yang bahkan untuk meletakkan kepalanya pun bukan hanya tidak ada tempat, mungkin malah tidak sempat. Di tempat lain dikatakan Yesus dan para muridnya dalam mewartakan kerajaan Allah makan pun tidak sempat, termasuk juga beristirahat. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, itu yang pertama, jawaban Yesus kepada seorang ahli Taurat. Lebih aneh lagi jawaban Yesus pada orang yang disebut sebagai salah satu muridnya. Berarti dia sudah mengikuti Yesus ini sebagai murid Yesus. Dan dia pamitan mau mengikuti Yesus, tapi minta izin untuk menguburkan ayahnya. Yesus memberikan jawaban yang lebih tegas lagi dan aneh. Biarkan orang mati menguburkan orang mati mereka, itu jawaban Yesus. Bagaimana orang mati menguburkan orang mati? Tentu tidak bisa dicerna secara harafiah seperti itu. Apa maksudnya? Yesus menghendaki totalitas, sekali lagi. Totalitas dalam menyerahkan hidup kepadanya. Gak usah pikir tentang yang di belakang, arahkan pandangan ke depan. Disinilah jati diri kemuritan dibangun, ditawarkan oleh Yesus untuk kita hayati sebagai juga orang-orang Katolik. Kita dipanggil untuk membangun ketaatan, kesetiaan sebagai bagian dari totalitas kita mengimani Yesus. Mengikuti Yesus, apapun resiko dan konsekuensinya, keselamatan dianugerahkan kepada kita. Semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Bapak Yosef selalu mendoakan dan merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat. Selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, Shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.